Baik, Assalamualaikum. Kita kembali bertemu di rekaman kuliah asinkronus untuk teori medan klasik. Ya, mohon maaf di hari Jumat ya, Jumat tanggal 25 September kemarin. Harusnya saya memberikan kuliah sinkronus, tapi karena satu dan lain hal ada urusan yang emergensi di rumah saya terpaksa tidak bisa mengadakan kuliah tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, saya menyediakan kuliah ini sebagai kuliah pengganti, ya, kuliah sinkronus ini. Baik, kalau kita telusuri, kemarin kita sudah membahas mengenai definisi, maksud saya di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi tensor, definisi vektor, ya kan? Vektor kontravarian, misalnya di sini saya menulis kontravarian, atau mungkin saya tulis vektor aja ya. Atau skalar, kita mulai dari skalar atau invariant. Skalar itu katakanlah V sebagai fungsi x mu adalah skalar jika dan hanya jika dalam transformasi koordinat V sebagai fungsi x mu dalam koordinat yang hasil transformasi menjadi V aksen, fungsi dari x mu aksen, dan ini sama dengan V fungsi dari x mu. Jadi ini definisi skalar ya. Jadi kita mendefinisikan skalar, vektor, dan tensor dalam konteks transformasi koordinat. Ya. Contoh konkretnya adalah pada transformasi Lorentz. Ya. Kita punya dua kerangka, acuan inersial. Kerangka yang satu bertransformasi relatif terhadap kerangka yang lain ya secara inersial, dalam arti kecepatan tetap. Maka suatu skalar itu didefinisikan jika besaran tersebut diukur oleh pengamat di dua kerangka yang berbeda tadi, besarnya sama. Jadi kedua pengamat tadi mengukur suatu besaran yang sama, kedua pengamat mengukur besaran tersebut, lalu mereka mengkonfirmasi atau mereka membandingkan dua hasil pengukuran tersebut dan hasilnya sama, maka besaran tersebut kita golongkan sebagai skalar atau invariant. Vektor misalnya vektor ini bisa dua ya. Saya ambil misalnya vektor kontravarian. Oke. Nah, vektor itu bisa fungsi ruang waktu juga. Ya. Di sini kita berbicara dalam konteks vektor 4 ya. Dia bertransformasi seperti ini. Oke, di sini adalah x alpha aksen. Ini dapat kita tulis sebagai kalau Anda ingat do x mu aksen, do x nu aksen dari v nu di kerangka yang tidak bertransformasi. Ini untuk kasus yang kontravarian, kalau indeksnya di atas. Kalau indeksnya di bawah, saya bisa menuliskan sebagai berikut. V mu, saya tidak harus pakai indeks mu atau alpha apapun ya. Misalnya saya gunakan beta. Ini berarti dia bertransformasi sebagaimana kemarin saya katakan apa? Gradien 4 bertransformasi. Gradien 4 dari suatu skalar bertransformasi. Makanya dapat ditulis sebagai do x nu misalnya, do x mu aksen, v nu, x beta. Dan seterusnya ya, juga untuk tensor, ya. Tensor ini, jadi skalar ini bisa dinamakan sebagai tensor rank 0, vektor ini adalah tensor rank 1, dan untuk rank lebih besar daripada 1, kita lazim menyebutnya tensor saja. Tensor paling kecil, tensor rank 2.
Misalnya saya punya T alfa beta, ya ini adalah tensor, ya. Ini adalah fungsi ruang waktu juga misalnya. Maka dia dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya sigma, ya, dou x beta aksen, dou x lambda, gitu ya. Nah, ini adalah T sigma lambda. Jadi di sini Anda lihat, saya tidak harus selalu menggunakan indeks mu atau indeks nu, ya. Anda bisa bebas gunakan indeks apapun. Yang penting konsisten. Jadi kalau di sini Anda gunakan alfa beta, ya berarti di sini alfa beta juga, ya. Kalau Anda gunakan di sini sigma lambda, ya berarti di sini sigma lambda. Ingat di sini selalu berlaku konvensi sumasi Einstein. Jadi di sini Anda lihat ada nu dan nu, ya, nu berulang, maka ini berjalan, ya. Oh, mohon maaf, ini tidak ada aksennya hanya di atas, ya, untuk yang kontravarian. Oke, ini nu, maka berjalan dari 0 sampai 3. Demikian pula ini new, maka berjalan dari 0 sampai 3. Ini ada sigma, ada lambda, maka masing-masingnya berjalan dari 0 sampai 3. Kalau Anda lihat, ini indeks yang berulang adalah 1, yaitu new saja, maka secara eksplisit ada 4 suku di sini, ya, di ruas kanan ini. Sama, semua vektor ini kalau kita uraikan 4 suku. Nah, tensor, masing-masing indeksnya ini berjalan dari 0 sampai 3. Kalau tensor yang 2 berarti kita punya 2 indeks. Artinya, masing-masing indeks berjalan dari 0 sampai 3, indeks yang lain pun untuk setiap indeks tadi, indeks yang kedua berjalan dari 0 sampai 3. Jadi total ada 9 suku untuk tensor rank 2. Makanya kita bisa representasikan komponen tensor rank 2 dalam bentuk matriks 3x3 isinya. 0 sampai 3 berarti ada 4, ya. Kalau ada 2 indeks, masing-masingnya berjalan dari 0 sampai 3, berarti masing-masingnya berjalan 4, berarti ada 16 suku total, ya. Ada 16 suku. Nah, makanya tensor rank 2 itu bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks 4x4, ya, atau 16 komponen. Contoh paling mudahnya adalah tensor metrik, ya. Ada 16 komponen, kan, meskipun tidak semuanya itu ada nilainya, ada angkanya. Nah, kalau vektor dia punya 4 komponen, maka dia bisa disimbolkan atau direpresentasikan dalam bentuk matriks kolom atau matriks baris. Sama saja, matriks kolom atau matriks baris. Kalau skalar, dia hanya 1, ya. Dia tidak punya komponen lain, hanya 1, maka dia adalah, mohon maaf, saya ketukar. Tadi saya kembali ke vektor. Vektor dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks kolom atau matriks baris, ya kan, 4x0 atau 0x4. 4x1 atau 1x4 maksud saya. Nah, skalar dia hanya 1x1, artinya dia bukan matriks, ya. Ataupun kalau dipaksakan matriks adalah matriks 1x1, yaitu satu komponen saja, satu nilai saja. Oke. Ya itulah tensor karena dia punya lebih dari satu indeks, kita bisa punya kemungkinan tensor kovarian, fully kovarian, ya. Tensor fully kontravarian, ya. Maka kalau ini fully kovarian, maka menjadi sigma aksen, dou lambda, dou beta aksen, T sigma lambda. Ini new. Dan Anda lihat di sini, kalau di Fismat atau di mekanika klasik, sumasi konvensi Einstein itu berlaku ketika ada 2 indeks yang berulang dan berulangnya misalnya sama-sama kovarian, atau sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Nah,
untuk di sini, untuk selanjutnya, di sini akan kita lihat bahwa sumasi konvensi Einstein itu berlaku ketika ada dua indeks yang sama, dan yang satu kontravarian, sedangkan yang lain kovarian. Ya. Contohnya ini. Ini sigma kan kontravarian. Di sini posisi sigma adalah kovarian. Ya. Jadi ini berjalan, ada sumasi terhadap sigma. Sama, di sini lambda kontravarian, lambda di sini kovarian, jadi berjalan juga. Oke? Jadi kita tidak mendefinisikan indeks yang berulang itu sama-sama kovarian atau sama-sama kontravarian itu tidak terdefinisi. Artinya tidak ada bentuk seperti itu. Atau kalaupun ada ya berarti kita rancu dalam memberikan simbol atau memberikan indeks ya. Nah, makanya nanti ini di sini notasi dummy atau indeks dummy ini sesuatu yang cukup tricky, kita harus berhati-hati dalam memainkannya karena nanti agar tidak rancu dan ke belakangnya tidak salah. Oke, saya review dulu. Terakhir adalah saya punya tensor campuran. Ya. Tensor campuran berarti dia bertransformasi menjadi ya, kalau di itu berarti di sini adalah indeks yang kontravariannya ambil lambda, di sini indeks yang saya ambil kappa misalnya. Jadi Anda bebas menentukan indeksnya, asal konsisten. Ini adalah indeks beta aksen. Maka di sini adalah T lambda kappa. Ya. Seperti itu, oke? Dan seterusnya, Anda bisa membayangkan kalau misalnya saya punya tensor rank 3, rank 4, ya, maka kombinasinya bisa semuanya fully kontravarian, semuanya fully kovarian, atau campuran dua kontravarian, satu kovarian, atau campuran satu kovarian, satu kontravarian, dua kovarian. Semakin banyak ranknya, maka semakin banyak kombinasi posisi indeksnya. Ya. Oke. Itu adalah review kita terakhir, ya. Apalagi ya. Oh ya, oke. Dan sekarang saya akan membahas mengenai kontraksi, ya. Contraction of tensor. Contraction of tensor. Maksudnya gimana? Saya pernah membahas mengenai kontraksi ini di sebelumnya. Ya. Kalau saya mengalihkan, ya seperti yang barusan saya tadi katakan, ya, kalau saya mengalihkan atau mengoperasikan vektor atau tensor yang satu punya indeks kovarian, satu lagi punya indeks kontravarian, dan indeks tersebut sama, maka itu kita namakan kontraksi. Misalnya, paling mudah vektor. Ya. Misalnya saya punya vektor A mu, punya vektor kovarian. Saya juga punya vektor B kontravarian, B nu, misalnya. A mu adalah vektor kovarian, B nu adalah vektor kontravarian. Nah, contraction atau kontraksi itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau saya mengalihkan A mu dengan B mu, atau dengan B nu, tapi saya samakan indeksnya. Ini adalah kontraksi. Dan ini secara eksplisit berarti terjadi sumasi. Ada indeks yang berulang di sini, mu berjalan dari 0 sampai 3. Ya. Jadi kalau Anda melihat notasi seperti ini, A mu, B mu, ini berarti saya mengoperasikan indeks A mu dan B mu, maka di sini otomatis terjadi terjadi sumasi. Ini berjalan ya. A0, B0, plus A1, B1, plus A2, B2, plus A3, B3. Ya. Seperti itu. Sama,
Kalau ini juga bisa terjadi pada kasus tensor. Misalnya saya punya tensor rank 2 misalnya. Tensor rank 3 misalnya. Rank 3 campuran. Misalnya 2 indeks atas, 1 indeks bawah, ya kan? Misalnya saya punya indeks mu alfa beta ya. Ini misalnya saya punya tensor rank 3 ya. Ini ada rank 3 tensor, suatu tensor rank 3. Nah, kalau saya lakukan kontraksi, misalnya indeks mu dengan alfa atau indeks mu dengan beta, ya terserah. Saya lakukan kontraksi, seperti ini contraction ya. Ini artinya saya secara eksplisit ya, saya melakukan sumasi berjalan. Jadi A00 beta ditambah A11 beta, ditambah A22 beta ditambah A33 beta. Ya, itu maksudnya kontraksi ya. Ya, dan seterusnya ya. Kontraksi itu bisa antar dalam satu tensor Anda samakan dua indeks di dalam tensor tersebut, atau Anda mengoperasikan dua tensor atau dua vektor di mana satu indeks atau lebih dari tensor atau vektor pertama itu punya bentuk yang sama dengan satu atau lebih indeks dari vektor atau tensor kedua. Itu yang dinamakan kontraksi. Nah, kita akan lihat bahwa kontraksi ini akan menurunkan rank dari tensor. Sebagai contoh, kembali ke kasus A mu B mu ini. Misalnya A mu ini kan tensor kovarian ya. Tensor kovarian artinya A mu ini bertransformasi sebagai berikut. Misalnya ini adalah alfa, 2x mu aksen, A alfa. Oke? Ini adalah tensor kovarian A mu. Sedangkan B mu, saya namakan B nu gitu ya. Ini adalah contoh tensor yang kontravarian. Jadi B nu aksen berarti dia do x nu aksen, do x apa misalnya beta boleh, nggak masalah. B beta. Oke. Ya, jadi ini dua vektor yang berbeda, yang satu kovarian, satu kontravarian. Nah, kalau Anda kontraksikan satu vektor kovarian dengan vektor kontravarian, ya, Anda kontraksikan A mu dengan B mu, kalau dikontraksikan berarti Anda samakan indeksnya ya. Boleh sama-sama mu atau sama-sama nu, nggak ada masalah. Ini ekuivalen ya. Ini ekuivalen. Sama saja. Ekuivalen. Nah, ini kalau Anda lihat A mu B mu. Oke, sekarang kalau saya punya, mungkin bukan sama dengan, kalau saya punya suatu besaran A mu B mu, ini besaran apa gitu ya? Ini besaran apa? Ini besaran apa? Tensor kah? Atau vektor kah? Atau apa? Kita lihat bagaimana cara melihatnya. Kita melihat bagaimana besaran ini bertransformasi terhadap transformasi koordinat, ya kan? Jadi sekarang saya namakan saja A mu B mu. Ini kita belum tahu besarannya apa. Sekarang dalam transformasi koordinat dia akan bertransformasi menjadi A mu aksen atau gini. A mu B mu. Ini dalam transformasi koordinat dia akan menjadi A mu B mu aksen, ya kan? Atau ini adalah A mu aksen B mu aksen. Nah, apa itu A mu aksen dikalikan B mu aksen? A mu aksen, kita sudah tahu A mu aksen adalah ini. Maka A mu aksen saya bisa tulis inilah do x alfa aksen,
nggak pakai aksen. Do X alpha, do X mu aksen, dikalikan A alpha di bawah, ya. Dioperasikan dengan B mu aksen, itu berarti do X mu aksen, do X beta misalnya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kan perkalian, bisa saya buka aja ya. Ini kan kalau saya buka seperti ini ya, do X alpha, do X mu aksen, dikalikan do X mu aksen, do X beta, di sini ada A alpha, B beta, ya kan? Anda lihat di sini ada do X mu aksen dan do X mu aksen, maka keduanya tercancel. Maka di sini saya punya do X alpha, do X beta. Mengalihkan A alpha, B beta. Apa ini? Ingat di video sebelumnya, di video yang lalu, kita mendefinisikan, kita mengasumsikan bahwa koordinatnya ini saling independen, ya kan? Saling independen dan ortogonal. Jadi, do X 0 tidak bergantung pada do X0 tidak bergantung pada X1, X2 maupun X3. Demikian pula X1 tidak bergantung pada selain X1, ya, X2 tidak bergantung pada selain 2, X3 tidak bergantung pada selain X3. Nah, kita tahu kemarin bahwa kalau Anda ingat do X alpha, do X beta, ya kan, ini akan nilainya 1 kalau alpha sama dengan beta. Dan 0 kalau tidak sama. Maka ini bisa kita tulis sebagai delta alpha beta, ya, delta Kronecker. Cuma di sini delta Kronecker delta 4. Ya. Maka di sini dapat saya tulis sebagai delta alpha beta. Nah, Anda lihat ya, Anda harus selalu memahami kalau ada indeks yang berulang, maka indeks tersebut berjalan sesuai dengan sumasinya. Ini ada alfa berjalan, ada beta di sini, ya, berjalan. Jadi sesungguhnya di sini ada dua sumasi ya, alfa dari 0 sampai 3 ya, dan untuk masing-masing alfa betanya juga berjalan dari 0 sampai 3. Jadi ada 16 suku totalnya, ya kan? Tapi kita bisa menyederhanakan hasil ini dengan menggunakan sifat delta Kronecker, ya kan? 0 kalau alfa sama dengan beta, ya kan? Oke, ini mungkin kurang tepat kalau saya tulis seperti ini ya. Tapi gini, delta alfa beta itu kan hasilnya kalau alfanya, kalau alfa tidak sama dengan beta atau beta tidak sama dengan alfa, sama saja, maka seluruh suku ini, ya, seluruh suku ini akan bernilai 0. Ya. Kalau alfa tidak sama dengan beta, maka semuanya ini akan 0. Artinya apa? Artinya delta Kronecker itu punya sifat pemaksa, enforcer, ya, yang memaksa bahwa suku tersebut harus memiliki indeks atau indeks yang tertera di delta Kronecker harus sama, atau kalau nggak seluruh suku ini akan 0. Dengan kata lain, maka suku ini akan 0 kecuali kalau alfa sama dengan beta. Maka saya bisa tulis seperti ini, A alfa, B alfa. Atau sama saja, A beta, B beta, sama saja. Anda bisa pilih indeks mana ya. Ingat indeks dummy itu, Anda bisa label indeksnya sesuai yang Anda mau, tidak harus alfa, tidak harus beta. Anda bisa tulis A sigma, B sigma ya. Yang penting adalah indeksnya sama. Ini kan indeksnya sama, ini berarti tetap berjalan ya. Sumasi tetap ada, nggak ada masalah. Oke, jadi ini hasil kita. Nah, apa artinya? Coba lihat di ruas kiri ini apa? Di ruas kiri ini kan tadi adalah A mu aksen, B mu aksen. Ya. Di ruas kanan ini adalah, saya bisa pakai alfa, saya juga bisa pakai mu kan, asal di sini juga mu. Ya. Artinya apa ini? Anda lihat bahwa ini suatu besaran yang dalam transformasi koordinat hasilnya sama atau invarian, dia tidak bertransformasi.
ya. A aksen, A mu aksen, B mu aksen ini hasilnya sama dengan A mu B mu. Artinya apa? Artinya ini adalah skalar. Ya, Anda bisa melihatnya dalam bentuk skalar bahwa sekarang tidak ada lagi indeks yang tidak terkontraksi. Indeks mu ini terkontraksi, ya. Jadi ada lagi indeks yang bebas yang tidak terkontraksi. Maka sejatinya besaran ini adalah besaran tanpa indeks. Maka dia adalah skalar. Oke? Nah, di sini Anda lihat saya punya vektor kontravarian dengan vektor kovarian. Ketika saya kontraksikan, maka saya menurunkan hasil dari kontraksi tersebut adalah suatu besaran yang rank-nya turun dari besaran awal. Besaran awal adalah rank 1 dikontraksikan menjadi rank 0 atau skalar. Ya. Jadi invarian. Ya. Oke. Nah, ini juga bisa terjadi pada kasus tensor rank 2. Ya, misalnya saya punya tensor alfa beta. Ya. Tensor alfa beta ini kan dia bertransformasi. Tensor alfa betanya ini mixed tensor, ya. Dia bertransformasi sebagai berikut, ya kan. Ini adalah apa misalnya gamma boleh, ya. Pokoknya Anda bisa menggunakan semua huruf Yunani untuk melabel indeks 4, ya. Indeks ruang waktu. Maka di sini adalah beta. Nah, di sini berarti adalah sigma gamma. Ya. Ini kan definisi transformasi dari tensor rank 2 yang mixed, ya kan? Nah, sekarang kalau saya ingin mengkontraksikan tensor rank 2 ini jadi saya kontraksikan indeks alfa dan beta jadi T alfa alfa, ya. Atau sama saja Anda tulis dengan T beta beta atau apapun, ya, T mu mu, ya, bebas. Bebas, Anda bisa bebas menulisnya seperti apa. Oke, apapun. Nah, pertanyaan adalah kalau saya tulis seperti ini, bagaimana? Ini besaran apa? Gitu ya. Cara untuk tahu apa besaran apa ini, kita lihat transformasinya terhadap transformasi koordinat, ya. Sekarang kalau saya T alfa alfa ini apa? Bagaimana kalau kita transformasikan koordinatnya, maka dia menjadi T alfa alfa aksen. T alfa alfa aksen ini berarti do X alfa, do X sigma sama seperti ini, ya. Cuman koefisien keduanya ini saya mengganti beta dengan alfa juga, ya. Do X gamma, do X alfa aksen T sama sigma gamma. Ya, Anda lihat ini tercancel, ya, karena sama-sama alfa aksen, ya. Dan ini menjadi do X gamma, do X sigma. Ya, kita tahu inilah delta gamma sigma. T sigma gamma. Delta gamma sigma artinya dia memaksa gamma menjadi sigma atau sigma menjadi gamma, atau ini semua akan 0. Maka ini sama dengan T gamma gamma atau T sigma sigma. Atau as well we can use alpha alpha, jadi nggak ada masalah gitu, ya. Anda lihat T alpha alpha aksen ini sama dengan T alpha alpha. Artinya apa? Artinya suatu tensor rank 2 kalau dikontraksikan kedua indeksnya, maka dia menjadi skalar. Dia sama, dia menjadi skalar juga. Dia juga skalar. Oke? Nah, terakhir, contoh terakhir adalah kalau misalnya saya punya tensor rank 4, ya. Rank for tensor. Misalnya adalah A,
mu, nu, alpha, beta. Ya. Ini kan dia bertransformasi sebagai berikut ya. Do X mu aksen, do X lambda gitu ya. Do X sigma, do X nu aksen, do X apa lagi ya? Saya gunakan kappa deh ya. Kappa, do X alpha aksen, do X yang belum apa? Gamma. Do X beta aksen. Dari apa? Dari A, lambda, sigma, kappa, gamma. Ya kan? Ini definisi transformasi dari tensor rank 4. Sekarang kalau saya ingin mengkontraksi dua indeksnya, misalnya saya kontraksi mu dan nu, ya, atau mu dan alpha, atau mu dan beta sama saja. Saya mengkontraksi mu, alpha, beta. Ini objek apa? Apakah tensor rank 4? Atau tensor juga tapi ranknya beda? Atau apa? Untuk mengetahuinya, ya kita transformasikan dia. Jadi, mu, alpha, beta, aksen. Ini menjadi do X mu aksen, do X lambda masih sama. Nah, di sini do X sigma, nu aksen menjadi mu aksen. Ya. Do X mu aksen, sisanya sama. Ya. Do X gamma, do X beta aksen ini adalah lambda sama ya. Sigma kappa gamma. Tetapi di sini Anda lihat bahwa saya bisa cancel ini, ya kan? Sehingga sekarang tinggal saya punya do X sigma, do X lambda. Sisanya sama ya. Do X kappa, do X alpha aksen, do X gamma, do X beta aksen. Inilah A lambda sigma kappa gamma. Ini apa? Ini adalah delta Kronecker, delta sigma lambda, do X kappa, do X alpha aksen, do X gamma, do X beta aksen, A lambda, sigma kappa gamma. Nah, delta Kronecker ini akan memaksa indeks lambda menjadi sigma atau sigma menjadi lambda. Maka dengan kata lain, ya Anda bebas menuliskan sigma sebagai lambda atau lambda sebagai sigma, sama aja. Atau Anda bisa ganti keduanya dengan indeks yang sama, apapun ya. Misalnya, saya tulis do X kappa, do X alpha aksen, do X gamma, do X beta aksen. Ini adalah A, mu, sama aja nggak apa-apa. Kappa gamma. Ini apa? Ini di ruas kirinya kan tadi adalah mu, alpha, beta. Jadi, besaran apa ini? Anda lihat, meskipun secara eksplisit dia masih punya 4 indeks, tapi 2 indeksnya sudah terkontraksi, dan kalau Anda lihat bentuk transformasinya, ini bukan bentuk transformasi dari tensor rank 4, tapi ini bentuk transformasi dari tensor rank 2. Ya kan? Dan rank 2-nya adalah kovarian. Kenapa? Karena sekarang hasil akhirnya dia hanya punya 2 indeks yang bebas, yang tidak berkontraksi, yaitu kappa dan gamma. Dan keduanya itu kovarian. Artinya apa? Artinya kontraksi dari tensor rank 4 itu mendegradasikan ranknya menjadi rank 2. Dengan kata lain, contraction brings rank n
into rank n minus 2. Ya. Jadi kontraksi itu menurunkan indeks sebesar n-2, di mana n adalah rank dari indeks rank dari besaran awal, dari tensor awal. Oke, ada yang lupa saya sebut di sini ya. Kalau vektor itu seperti ini, vektor kontravarian ya, maka kita juga bisa mendefinisikan inverse ya. Inverse vektor, dia juga termasuk inverse tensor ya, meskipun saya tidak akan jelaskan ya. Jadi kalau vektor kovarian itu bertransformasi seperti ini, maka inverse-nya ya, itu dapat kita tulis Oke, saya lagi mencari catatan saya. Ya berarti ini Anda bisa tulis sebagai seperti ini ya. Dari V. Jadi Anda bisa lihat ya bedanya ya. Bedanya antara inverse vektor dengan vektor kovarian agak beda ya. Posisi indeksnya perlu diperhatikan. Ini inverse dari vektor kontravarian. Oke. Untuk selanjutnya Anda juga bisa menyatakan inverse dari vektor kovarian. Jadi kalau ini vektor kovarian, dia bertransformasi seperti ini. X alpha do X mu aksen V alpha, maka inverse dari vektor kovarian adalah do X alpha aksen per do X mu dari V alpha aksen. Ya. Inverse itu berarti saya menyatakan vektor di koordinat yang tidak bertransformasi sebagai vektor di koordinat yang bertransformasi. Ya. Itu kebalikan. Oke, saya juga sebelum masuk ke pembahasan baru, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Ada hal yang terlupa kemarin saya jelaskan. Kalau Anda ingat mengenai vektor kecepatan 4, ya. Vektor kecepatan 4, misalnya V mu, ini kan adalah V0, V1, V2, V3. V0 itu apa? Ya ini kan sebenarnya adalah dx mu, ya. Ini dt, oke? Nah, t adalah t yang diukur di pengamat yang tidak yang relatif, yang diam relatif. X mu itu kan berarti ini adalah d per dt dari apa X mu-nya? X0, X1, X2, X3. Apa itu X0? X0 adalah CT. Maka CT diturunkan terhadap T, kita dapatnya C. C, dan di sini adalah V, gitu ya. V di sini V1, V2, V3, atau Vx, Vy, Vz. Jadi ini adalah vektor 4 ya. Atau sorry, ini for velocity. Ini yang kita namakan for velocity. Ya. For velocity. Nah,
Misalnya kemarin ini adalah kerangka K, ini kerangka K aksen, di mana kerangka K aksen bergerak dengan kecepatan V pada arah sumbu X. Ya, ini adalah X1. Ya kan, kemarin kita punya satu set transformasi Lorentz, ya. Kalau Anda ingat, kita review lagi transformasi Lorentz, ya. Kita punya X0, aksen, itu sama dengan gamma, X0 minus beta X1, X1 aksen adalah gamma, X1 min beta X0, X2 aksen sama dengan X2, X3 aksen sama dengan X3. Ya, ini satu set transformasi Lorentz yang kita miliki. Oke, nah sekarang kalau saya punya dua pengamat, satu di kerangka K, satu di kerangka K aksen. Ini pengamat aksen, gitu misalnya. Oke. Nah, pengamat K mengamati suatu fenomena, suatu fenomena yang punya kecepatan. Jadi suatu gerak, dia mengamati suatu gerak dengan kecepatan. Jadi pengamat di kerangka K akan mengamati suatu gerak dengan kecepatannya diberikan oleh V mu, ya. Jadi dia akan mengamati kecepatan diberikan oleh V mu. V mu itu besarnya, ya tadi ya, ini adalah dx mu dt. Oke. Di sisi lain, pengamat di kerangka K-aksen atau pengamat aksen akan mengamati fenomena yang sama, akan mengukur kecepatannya dengan besar V mu aksen, di mana V mu aksen adalah dx mu aksen per dt aksen, ya kan? Karena waktu yang diukur oleh dua pengamat adalah berbeda. Jadi ini adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K, ini kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen. Nah, sekarang kalau kita lihat, oke, sebelumnya ini adalah transformasi Lorentz. Nah, kita juga bisa mendefinisikan inverse dari transformasi Lorentz. Maksudnya, saya menyatakan X mu dalam X mu aksen. Maka X0 ini berarti adalah gamma X0 aksen ditambah beta X1 aksen. Ya. X1 ini adalah gamma X1 aksen ditambah beta X0 aksen. Ya. X2 adalah sama dengan X2 aksen, dan X3 sama dengan X3 aksen. Jadi ini yang kita namakan sebagai inverse Lorentz transformation. Ya. Kalau ini adalah transformasi Lorentz-nya, maka ini adalah inverse transformasi Lorentz. Oke. Nah, apa yang mau saya lakukan? Yang mau saya lakukan adalah saya ingin melihat dari sudut pandang pengamati kerangka K, V mu, ya. Dalam hal ini saya ingin mengukur kecepatan tiganya. Jadi di sini saya VI. V ini I-nya 1, 2, atau 3, atau X, Y, Z ya. Ini adalah DXI DT. Ya kan? Nah, XI itu kan X1, X2, X3. Misalnya, sebagai contoh, saya akan mengukur kecepatan pada arah sumbu X saja, atau X1 saja. Karena di X2 dan X3 ini kan tidak ada kecepatan, misalnya. Karena geraknya hanya pada sumbu X. Jadi, misalnya saya ingin mengukur V1
Ini berarti dx1 dt. Dan ini sama dengan, nah Anda lihat, saya bisa nyatakan dalam bentuk X1 aksen dan X0 aksen. Jadi X1 ini adalah gamma X1 aksen plus beta X0 aksen. Ini adalah D, nah T-nya juga sama ya. T dari gamma X0 aksen plus beta X1 aksen. Oke, nah Anda lihat, ini kan gamma ini konstan ya, jadi saya bisa keluarkan dari diferensial, masing-masingnya bisa saya cancel. Maka ini, kalau kita uraikan, pembilangnya dulu. dx1 aksen, ini saya bisa tulis seperti ini ya. dx1 aksen plus beta juga konstanta, jadi saya bisa keluarkan. Atau beta inilah, ingat beta adalah V per C, ya kan? X0 adalah CT. Ya, kalau aksen berarti CT aksen, gitu kan? Maka beta dikali X0 aksen itu kan sebenarnya adalah V dikali T aksen. Maka di sini adalah V dikali D T aksen. Ya kan? Dibagi dengan, di penyebutnya adalah saya punya D X0 berarti CT gitu ya. Di sini ada C DT aksen ditambah beta V per C ya. Jadi di sini ada V per C dikali D X1 aksen. Oke. Nah, seperti ini kan ya. Oke. dx0 Oke, berarti ini apa? Tunggu, ada kesalahan, ada yang salah atau tidak ya? C-nya di sini, DT, X1 adalah gamma X1 ya, ditambah beta X0. X0 beta X1. Oh, iya, benar ya. X0 aksen. Ya, X0 aksen itu kan adalah oh, sorry. Ada kesalahan di sini. Di sini T tidak sama dengan X0 ya, karena X0 CT. Berarti di sini ada DT itu berarti seper C dikali DX0. Yang saya tulis ini adalah DX0, maka saya perlu kalikan dengan seper C di sini. Oke, fix. Berarti di sini seper C-nya hilang ya. Di sini C ini hilang, C-nya. Nah, ini menjadi C kuadrat ya. Oke, betul. Ya, saya agak rancu di sini tadi. Karena ini adalah X0, bukan T. Ya. Maka DT haruslah seper C dikali DX0. Nah, inilah DX0-nya ini. Saya ingin mencari DT-nya. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu saya lakukan? Saya akan
mengotak-ngatik penyebutnya dulu. Jadi ini dt-nya saya keluarkan, dt aksen. Di sini adalah 1 plus v per c kuadrat. Nah ini dx1 aksen dibagi dt aksen itu adalah definisinya vi aksen berarti dxi aksen dt aksen. Berarti adalah v1 aksen. Inilah V1 aksen. Ya, ingat, V1 adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K, kecepatan pada arah sumbu X. V1 aksen adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka K aksen. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat, kalau saya bisa bagi pembilangnya, jadi dx1 aksen per dt aksen ini adalah V1 aksen, ya, ditambah V dt aksen per dt aksen adalah V. Ini menjadi D, kok D sih? Ini menjadi V1 aksen ditambah V dibagi 1 plus V1 per C kuadrat. Oke, apa ini? Ini adalah V1. Jadi dengan kata lain, jadi di sini V1, kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka acuan K itu adalah sama dengan kecepatan yang diukur oleh pengamat di kerangka acuan K aksen ditambah kecepatan dari kerangka acuan K aksen bergerak relatif terhadap K. Oke, kalau kita sampai sini, ini persis sama seperti transformasi Galilean, ya kan? Intuisi kita menyatakan hal itu. Pengalaman sehari-hari kita menyatakan hal itu. Kalau ada misalnya mobil-mobilan yang bergerak dengan kecepatan katakanlah 5 meter per second di dalam suatu gerbong kereta, ya, dan kereta tersebut melaju dengan kecepatan 50 meter per second relatif terhadap stasiun, maka pengamat di stasiun akan melihat bahwa mobil-mobilan di dalam kereta tersebut akan melaju dengan kecepatan 5 meter per second, kecepatan yang diukur oleh pengamat dalam kereta, ditambah kecepatan dari kereta tersebut. Ya kan? Ini cuma penjumlahan kecepatan, addition of velocity di transformasi Galilean. Tapi kita tidak selesai sampai situ. Karena pada kasus Lorentz ada efek tambahan seperti ini. Jadi ini yang kita namakan sebagai Einstein's addition velocity atau Lorentz addition velocity. Nah, terserah, ada yang bilang Lorentz, ada yang bilang Einstein addition of velocity. Nah, kalau Anda ingat, penjumlahan tadi yang di transformasi Galilean itu valid untuk semua fenomena kecuali cahaya. Ya kan? Karena kalau misalnya di dalam gerbong kereta ada seorang yang menyanterkan berkas cahaya, lalu pengamat dalam gerbong itu mengukur cahaya dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 km per second, ya kan? Maka menurut transformasi Galilean, pengamat di dalam stasiun akan mengukur kecepatan cahaya yang ditembakkan oleh pengamat di dalam gerbong yang melaju dengan kecepatan V terhadap stasiun sebagai 3 kali 10 pangkat 8 ditambah berapapun kecepatan kereta. Dan ini kan kontradiktif dengan fakta bahwa kecepatan cahaya itu tidak bergantung pada pengamat. Ya kan? Nah, bagaimana bentuk additional velocity sini bisa menyelamatkan intuisi kita? Kalau Anda lihat, misalnya
Misalnya Anda punya apa? Ya, misalnya V1 aksennya adalah C, artinya Anda mengukur kecepatan cahaya dalam gerbong kereta. Ya. Bagaimana dengan V1-nya? V1-nya Anda lihat ini tidak sama dengan C plus V. Ya. Melainkan V1 akan sama dengan C plus V dibagi 1 plus, sorry, ini V1 aksen ya. Ini adalah V1 aksen maksud saya. Maaf. Ini V1 aksen. Di 1 ditambah C dikalikan V dibagi C kuadrat. Nah ini apa? Ini C plus V dibagi 1 plus V per C kuadrat. Nah kalau Anda mau sederhanakan ini, Anda bisa kalikan ini menjadi, Anda keluarkan C-nya, oh sorry, ini sudah bukan kuadrat lagi ya. Ini sudah bukan kuadrat lagi. Nah, Anda lihat ini jadi C dalam kurung 1 plus V per C dibagi 1 plus V per C. Anda lihat bahwa ini sama dengan C. Artinya apa? Artinya, bahkan jika pengamat dalam gerbong itu mengukur kecepatan cahaya sebagai C, maka pengamat di stasiun juga mengukur kecepatan cahaya sebagai C. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan si kereta api tersebut, tidak seberapa cepat, tidak peduli berapa cepat V ini. Nah, ini cukup mengagumkan kan? Berarti ini kita lihat bahwa addition of velocities ini sesuai dengan postulat Einstein. Bahwa kecepatan cahaya itu atau tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Dan kecepatan cahaya ini konstan bagi semua pengamat. Bahkan kalau Anda ingin lebih ekstrim lagi, Anda mengukur kecepatan cahaya dalam suatu kereta yang mana kereta tersebut juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi V-nya itu sama dengan C. Nah, kalau pakai transformasi Galilean, V1 maka sama dengan C plus C. Berarti pengamat di stasiun akan mengukur kecepatan cahaya dalam kereta itu sebagai 2 kali C. Ya kan? Ini kalau pakai transformasi Galilean. Tapi kita tahu bahwa ini tidak berlaku. Dengan transformasi Lorentz, maka ini menjadi C plus C dibagi 1 plus, nah di sini adalah C dikali C, berarti C kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadrat bagi C kuadrat adalah 1. 1 plus 1 adalah 2. Maka Anda lihat hasil yang menakjubkan. Meskipun keretanya bergerak dengan kecepatan cahaya, pengamat di stasiun akan tetap mengukur kecepatan cahaya yang ditembakkan di dalam kereta tersebut sebagai C. Ini adalah fakta ini adalah perumusan matematis ya yang menegaskan postulat Einstein tadi bahwa kecepatan cahaya ini sama bagi semua pengamat. Oke. Nah, terakhir saya akan mendefinisikan yang namanya proper time. Proper time ya di sini biasa disimbolkan dengan tau. Ini dinamakan sebagai proper time. Proper time itu maksudnya waktu proper. Proper di sini sebenarnya lebih kepada terjemahan bahasa Inggris, propere, artinya sendiri atau waktu diri gitu ya. Ini artinya adalah time measured by the moving object. Jadi di pengamat yang keaksen ya. Ini adalah waktu yang diukur oleh pengamat di keaksen. Nah, proper time ini berarti ya adalah T adalah T adalah waktu yang diukur di pengamat di perangkat K dibagi dengan kappa.
Ini proper time. Oke, saya akhiri dulu sesi video ini. Saya akan lanjutkan di video berikutnya.